Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tugas UAS akhir semester Universitas Banyuwangi Bekasi, mata pelajaran Ekonomi Manajerial, Kebijakan Menghadapi Risiko Usaha, dan dosen pengampu Bapak Imhar, SIMM. Perkenalkan, nama saya Galuh Kumara, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 2892150306 dan Program Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan apa itu ekonomi manajerial, kebijakan menghadapi risiko usaha. Yang pertama di sini konsep dan pengertian risiko. Konsep dan pengertian risiko, kebijakan menghadapi risiko usaha. Risiko adalah kata dan kondisi yang hampir selalu dihadapi dalam menjalani hidup ini. Hampir tidak mungkin manusia hidup tanpa risiko. Begitu juga dengan kehidupan usaha atau bisnis. Satu, konsep dan pengertian risiko, pengertian dan definisi risiko dari berbagai sumber pendapat para ahli. Risiko adalah ketidakpastian mengenai sesuatu kejadian yang tidak diinginkan, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula, kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan risiko. Risiko adalah kebijakan yang tidak diinginkan merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi tetapi tidak selalu dapat dihindari. Part of business which called be univestable, maka risiko investasi adalah tidak tercapainya tujuan semula atau tidak terjadinya manfaat yang diharapkan, yang tujuannya adalah kerugian atau pemborosan. Dan yang kedua, risiko dan pengambilan keputusan. Cara lazim menghadapi risiko, menghindari risiko, avoiding risk adalah cara paling mudah dalam menghadapi risiko, yaitu dengan cara menghindari penyebab timbulnya risiko. Hanya saja perlu diingat, tidak semua risiko dapat dihindari karena risiko adalah bagian dari kehidupan. B. Mengurangi risiko. Reducing risk. Bila risiko tidak mungkin dihindari, tentu risiko tersebut harus dihadapi. Mengurangi risiko berarti memperkecil kemungkinan probabilita untuk terjadinya risiko tersebut atau memperkecil kerugian atau akibat dari risiko yang mungkin timbul. Cara mengurangi risiko, education program, memahami perilaku risiko, safety program, menyiapkan program menyelamatkan, preventif program menjaga timbulnya hazard bahaya. C. Menghitung dan bersikap menghadapi risiko, assessment risk through self-insurance. Itu bisa dengan menyiapkan langkah untuk mengenai risiko, misalnya dengan menyiapkan dana atau resource lainnya untuk recovery, penyembuhan, dan risiko yang timbul, melakukan self insurance atau menyiapkan program khusus untuk menghadapi risiko. B. Mengansurasikan risiko, shifting the risk into insurance company, yaitu memindahi risiko yang bakal dihadapi ke perusahaan asuransi dengan ikut asuransi, membayar polis asuransi. Persoalan adalah tidak semua risiko investasi yang dapat diasuransikan berkaitan dengan masalah asuransi ini. Prinsip-prinsip umum dan asuransi sebagai berikut. Satu, hal angka yang besar, law of large number, probability, law of large number, adalah prinsip dalam memperkirakan besarnya peluang untuk terjadinya risiko. Besarnya peluang, probability, ini dijadikan salah satu dasar perhitungan bisnis perusahaan asuransi seperti mortality table untuk asuransi jiwa. Yang kedua, indemnification. Prinsip ini menciptakan bahwa peserta asuransi insured tidak boleh mengambil keuntungan finansial dari kerugian yang dideritanya. Dari perusahaan asuransi insurer harus membayar peserta asuransi insured sejumlah uang ganti rugi tidak boleh besar dari kerugian finansial yang diderita tertanggung insured karena tidak semua risiko dapat diasuransikan.
baik karena sifat dari asuransi tersebut atau apakah karena ketidaktersediaan perusahaan asuransi yang dapat menampung resiko tersebut, maka manajemen perlu melihat faktor-faktor berikut adalah menangani resiko perusahaan untuk memilih alternatif mana yang paling mana yang paling cocok bagi perusahaan tergantung dari kemampuan manajemen masing-masing perusahaan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi manajemen resiko. Ada beberapa yang dapat mengaruhi manajemen resiko suatu perusahaan atau bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain A. Jenis dan sifat risiko. Perlu dilihat apakah risiko tersebut dapat diasuransikan. Kemudian insurable risk. Bila risiko tersebut insurable risk, maka ada pilihan untuk ikut asuransi dalam manajemen risiko. Namun bila termasuk insurable risk, maka tidak ada pilihan untuk ikut asuransi khusus untuk risiko yang dapat diasuransikan. Insurable risk. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh risiko tersebut, yaitu satu, peluang probability terjadinya risiko tersebut harus dapat diperkirakan. Predictable, yang kedua, bisa ada kerugian yang timbul oleh risiko tersebut harus terukur. Measurable, tiga, risiko atau kerugian tersebut terjadi tidak direkayasa. By chance. Yang keempat, risiko atau kerugian tersebut tersebar luas di semua wilayah. Yang kelima, perusahaan asuransi berhak untuk menerima atau menolak risiko yang akan diasuransikan. Yang keenam, perusahaan asuransi dapat menolak untuk membayar risiko yang terlalu kecil sehingga biaya memproses tagihan klaim lebih besar dari tagihan. Oleh karena itu, biasanya timbul deductible atau pengeluaran dari insured. Bila melakukan tagihan klaim, sebaiknya risiko yang tidak dapat memenuhi kriteria risiko yang dapat diasuransikan dimaksud ke dalam kelompok yang tidak dapat diasuransikan unsable risk. B. Follow risiko. Makin besar risiko yang bakal dihadapi, manajemen cenderung memindahkannya ke asuransi selama risiko tersebut termasuk insurance risk. Namun, bila termasuk cyber risk, maka tidak ada pilihan untuk ikut asuransi. Dan itulah tugas saya yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya minta maaf jika ada kesalahan atau kesamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.